Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu memberikan materi tentang komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Baik, mari kita langsung mulai saja. Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Proses dan unsur komunikasi. Proses komunikasi yang pertama, proses mempengaruhi, yaitu suatu kegiatan untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok, baik maupun tidak baik. Yang kedua, proses pengambilan keputusan, yaitu proses untuk mengambil keputusan secara tepat. Unsur komunikasi yang pertama, personil, yang kedua, kerjasama, yang ketiga, tujuan bersama, yang keempat, peralatan, yang kelima, lingkungan. Metode perilaku pengambilan keputusan. Yang pertama, model ekonomi, yang kedua, model manusia administrasi, yang ketiga, model manusia mobicentrik, yang keempat, model manusia organisasi, yang kelima, model pengusaha baru, yang keenam, model sosial. Bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Contohnya adalah berdoa. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara individu satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang. Yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Yang kelima adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Hambatan komunikasi. Yang pertama adalah hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Yang kedua adalah hambatan kultural atau budaya. Ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama dengan kita. Yang ketiga adalah hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Yang keempat adalah hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Solusi untuk mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, sebagai pengirim pesan, harus menyatakan ide atau gagasan dengan singkat, memberikan penjelasan ketika diperlukan, dan melakukan pengulangan jika diperlukan. Kemudian penerima. Agar penerima pesan dapat mendengarkan dengan aktif, hal-hal yang perlu dilakukan adalah fokus terhadap pesan, mendengarkan dengan benar, dan melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar. Kemudian pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah, pengirim harus berbicara dengan jelas, menggunakan volume yang sesuai. Yang keempat adalah umpan balik atau feedback. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Hakikat pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan ialah suatu pemilihan alternatif tingkah laku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, operation research. Yang kedua, linear programming. Yang ketiga, gaming war games. Yang keempat, probability. Yang kelima, ranking and statistical weighting. Elemen-elemen dasar dalam pengambilan keputusan. 1. Menetapkan tujuan. Pengambilan keputusan harus memiliki tujuan yang akan mengarahkan tujuannya. Apakah spesifik yang dapat diukur hasilnya ataupun sasaran yang bersifat umum. Tanpa penetapan tujuan, pengambilan keputusan tidak bisa menilai alternatif atau memilih suatu tindakan.
2. Mengidentifikasi permasalahan. Proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan diidentifikasi. Permasalahan merupakan kondisi di mana adanya ketidaksamaan antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. 3. Mengembangkan sejumlah alternatif. Setelah permasalahan diidentifikasi, kemudian dikembangkan serangkaian alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. 4. Penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. 5. Melaksanakan keputusan. Jika salah satu dari alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut kemudian harus diterapkan. 6. Evaluasi dan pengendalian. Setelah keputusan diterapkan, pengambil keputusan tidak dapat begitu saja menganggap bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisir. Jenis-jenis keputusan. A. Keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang bersifat rutin dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dikembangkan suatu prosedur tertentu. Keputusan yang diprogram terjadi jika permasalahan terstruktur dengan baik dan orang-orang tahu bagaimana mencapainya. B. Keputusan yang tidak diprogram. Keputusan yang tidak diprogram adalah keputusan baru, tidak terstruktur dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan tidak dapat dikembangkan prosedur tertentu untuk menangani suatu masalah. Faktor-faktor individu dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, cenderung terhadap pengambilan risiko, yaitu untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi dan ketidakpastian dari situasi tersebut. Selanjutnya, nilai individu pengambilan keputusan. Nilai-nilai individu pengambilan keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Keputusan kelompok. Pengambilan keputusan dalam kelompok adalah pengambilan keputusan oleh kelompok terkait isu-isu yang dianggap penting dalam kelompok. Teknik pengambilan keputusan kelompok ada 3. Yang pertama, teknik pengambilan keputusan kelompok Delphi. Biasanya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan kelompok nominal, yaitu rapat kelompok yang terstruktur terdiri dari 7-10 individu duduk berkumpul tetapi tidak berbicara satu sama lainnya. Dan yang terakhir, teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik, yaitu mencampurkan teknik kelompok nominal dengan teknologi komputer canggih. Di sini kami akan melanjutkan materi yang berjudul teori dan struktur organisasi, yang dimana di sini ada 3 macam teori. Yang pertama yaitu teori organisasi klasik. Teori tersebut adalah teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam teori neoklasik, organisasi lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah teori organisasi modern. Teori modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem yang tertutup, yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem yang terbuka yang menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Organisasi dan lingkungannya adalah saling tergantung, masing-masing tergantung pada yang lain sebagai sumber. Teori modern adalah multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian ada rancangan struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi.
Strategi organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran. Strategi ini disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru, misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas para pesaing. Kemudian yang kedua ada lingkungan yang melingkupinya. Pengertian lingkungan organisasi sendiri ini adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan yang lain-lain yang menyangkut organisasi, baik dari dalam maupun dari luar. Ada dua macam lingkungan dalam organisasi. Yang pertama itu adalah lingkungan internal, yang kedua itu lingkungan eksternal. Pengertian dari lingkungan internal sendiri ini mempunyai arti lingkungan internal ini segala sesuatu, kejadian, atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Kemudian lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada teknologi yang digunakan. Ada sejumlah hubungan antara proses teknologi dan struktur organisasi yang dapat diuraikan. Yang pertama itu, semakin kompleks teknologi, maka semakin besar jumlah manajer dalam tingkatan manajemen. Yang kedua, rentang kendali manajemen para manajer di lini pertama meningkatkan dari produksi massa ke proses. Yang ketiga, semakin tinggi proses kompleksitas teknologi perusahaan, maka semakin besar jumlah staf administratif dan klerikal. Yang keempat ini ada orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Ada manajer dan struktur. Struktur organisasi ini dipengaruhi langsung oleh preferensi pribadi manajer terhadap berbagai tipe organisasi tertentu. Kemudian ada karyawan dan struktur, itu dibagi menjadi 3 model. Yang pertama model tradisional, yang kedua model hubungan manusiawi, dan yang ketiga model sumber daya manusia. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.